Ketika pedang telah dihunus, tak ada lagi jalan untuk kembali. Kata-kata itu berlaku untuk pria ini, seorang mantan panglima perang yang menempuh jalan gila, menjadi pemburu bayaran karena ingin lari dari masa lalunya. Orang ini dijuluki anjing gila karena tak memiliki aturan. Dia kejam, buas, dan bertindak sesuka hatinya. Suatu hari dia memburu seorang penjahat dan membawanya ke masalah yang lebih besar, melawan pejabat yang terhubung dengan kerajaan, gara-gara ingin menyelamatkan seorang wanita dan bayinya. Dan dia dijadikan buruan para pemburu hadiah yang mengejar nyawanya. Anjing gila melawan dan menekan. Dia adalah pemburu, bukan orang yang dijadikan buruan. Film epik ini dipenuhi adegan kungfu kelas atas, barbar dan baku hantamnya keren. Film ini juga dunia yang sama dengan Cheng Xiazi, si pendekar pedang buta. Dibintangi oleh Aston Chen, rekan Boboho di film terkenal 90-an Shaolin Poppy, Michael Tong, Ku Jingling, Shen Chengnan, dan Pe Majat. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Kisah dimulai di sebuah desa. Hari menjelang malam, rumah-rumah terbakar, tubuh orang meninggal berserakan di mana-mana. Seorang pria berpakaian zirah besi militer kerajaan tertatih menyeret pedangnya. Inilah pedang penuh amarah. Seorang pria dengan tampilan lusuh sedang bicara di sebuah gurun pasir. Dia berkata dunia sedang kacau. Dia hanya mengambil kesempatan untuk menjadi pemburu bayaran, dibayar untuk memburu kriminal. Dia bicara dengan seorang pria yang bernama Chu Xiong dan anak buahnya yang juga sedang makan. Orang ini menatap tajam si pria lusuh. Pria ini menuduh Chu Xiong, dia bukanlah perusahaan kurir pengantar barang. Seminggu yang lalu dia merampok seorang pedagang Persia yang dikawal petugas pemerintahan. Mereka merampok permatanya, lalu menyamar menjadi gerombolan pedagang. Pria ini meminta permata yang dia curi. Dia akan menganggap mereka tak pernah bertemu. Chu Xiong mengejek si pria lusuh. Di alat musiknya tersembunyi sebuah pedang. Dan anak buahnya juga mengambil pedang dan senjata. Orang ini dengan sombong berkata, banyak orang yang memburunya. Si anjing gila, si pejuang, si kejam, si buta berpedang, dan si hantu wanita. Semuanya sudah tewas di ujung pedangnya. Chu Xiong dan seluruh anak buahnya mengepung si pria lusuh. Pria ini bangkit dari duduknya dan menyerang semua anak buah Chu Xiong. Orang ini kejam dan semua gerakan kungfunya mematikan. Dia menggigit dan mematahkan tubuh orang-orang ini. Bahkan tubuhnya tahan bacok. Dia berhadapan dengan Chu Xiong. Tak butuh waktu lama. Pedang pendeknya berbicara. Chu Xiong meminta ampun. Barulah dia sadar orang ini adalah Pe Xiang, si anjing gila. Dia boleh mengambil semua barangnya. Pe Xiang melihat kertas buronan Chu Xiong dan memeriksa barang bawaan orang ini. Dan dia kaget ada wanita di peti itu. Chu Xiong mengaku dia tak pernah mencuri permata itu. Tapi mereka membawa wanita ini. Wanita ini memiliki rahasia. Tiba-tiba wanita ini bangkit, mengambil pedang dan menghabisi Chu Xiong. Pe Xiang tentu marah. Buronan ini harus dibawa hidup-hidup. Barulah dia mendapatkan hadiahnya. Tapi gadis ini tak peduli dan ingin pergi. Pe Xiang menahannya. Dia harus membayar ganti rugi. Pe Xiang segera membuatnya pingsan. Kota Wanchu, dekat perbatasan. Pe Xiang dengan kudanya membawa gadis tadi dan dimasukkan ke sebuah karung. Orang ini adalah pemabuk. Minuman tak pernah lepas dari tangannya. Kedatangan Pe Xiang di kota Wanchu diamati oleh dua orang. Perempuan bercadar mengeluh. Si anjing gila mendahului mereka lagi. Dan Pe Xiang membawa wanita ini ke kantor kabupaten. Petugas Wang memeriksa wanita ini. Pe Xiang mengaku wanita inilah yang menghabisi Chu Xiong. Jadi dia gagal melaksanakan tugas. Saat dia membuka mulutnya, wanita ini memaki. Pe Xiang ingin dibayar setengah saja. Petugas Wang melepaskan gadis ini. Sesuai hukum kerajaan, dia menghabisi Chu Xiong buronan penting, jadi dia tak perlu dipenjara. Pe Xiang marah dan mengeluh, bisnis sangat sulit belakangan ini.
Tiba-tiba pemimpin kota Wancu, Bupati Gong datang. Dia melihat dan mendekati wanita ini, menyuruh mereka menahan gadis ini. Gadis ini adalah buronan penting. Gadis ini ketakutan meminta ampun, mendekati Pesiang agar dia dihabisi saja. Pesiang tentu bingung. Bupati bernama Gong meminta anak buahnya memasukkan wanita ini ke penjara bawah tanah. Dan dengan senyum dia memberikan Pesiang sekantong uang perak. Dia patut mendapatkan imbalan. Bupati Gong berlalu dari sana. Dan Pesiang segera keluar dari tempat itu. Saat dia berjalan di pasar, Pesiang melihat orang-orang yang dikenalnya sedang mengawal sebuah tandu, dan dia mengambil jalan memutar. Kepala pengawal ini bernama Hanlu. Mereka mengawal seorang pejabat yang dibawa oleh tandu. Perjalanan mereka terhalang seorang anak kecil. Dia menangis keras karena jeruknya jatuh. Ibunya segera memapah anaknya. Pejabat ini turun. Seorang petugas kementerian dari ibu kota yang bernama Guo Zongxiang. Dia turun dan memakan jeruk anak yang jatuh ini dan membentak mereka agar pergi. Dan ada salah satu pengawal yang melihat Pesiang melintas di samping. Dia merasa mengenal orang ini. Pesiang adalah pecandu judi kelas kakap. Dia akan menghabiskan uang hadiah hasil buruannya di rumah judi. Dan biasanya dia selalu kalah dan kalah. Ada anak kecil yang menjual makanan di dalam. Pesiang memarahinya dan meminta pengurus mengusirnya keluar. Pesiang mempertaruhkan semua uangnya dan kalah. Dia dilempar keluar dari rumah judi. Hari sudah menjelang malam dan dia melihat segerombolan orang merampas uang anak kecil tadi. Bocil ini menangis meminta uangnya lagi. Pesiang melihat itu dengan badan sepoyongan. Dia menabrak orang-orang ini. Para berandalan ini marah. Siapa pemabuk ini? Dan menghajarnya. Saat dihajar itulah Pesiang merampas kantong uang dan mengembalikannya pada si bocil. Bocah ini segera pergi. Tiba-tiba ada orang yang datang ke sana. Orang ini langsung menghajar para berandalan ini. Ternyata dia bersama dengan rombongan pengawal para pejabat tadi. Mereka mengenal Pesiang. Keempat orang ini terikat dengan Pesiang di masa lalu. Hanlu menyapanya. Tak menyangka mereka bertemu di sini. Dia pun berkata, saat ini mereka bekerja di rumah pejabat Go di pemukiman Baihua dekat Gunung Wuzi, meminta Pesiang datang ke sana untuk menemuinya. Mereka memberikan sekantong uang untuk Pesiang. Ternyata Pesiang hanya pura-pura tidur dan mabuk. Dia mendengar semuanya. Dia kembali dengan kantong uang tadi ke rumah judi. Dan tentu saja dia kalah lagi, dilempar keluar. Sementara itu di penjara bawah tanah kantor Kabupaten Wancu, gadis yang ditahan tadi bernama Luizen, dan dia mencoba menggoda si penjaga yang sedang makan. Dia berniat mengambil kunci penjaranya. Si penjaga langsung membuka pintu dengan semangat mendatangi gadis ini. Tiba-tiba dia dihajar dari belakang. Hanlu dan keempat rekannya datang menjemput wanita ini. Bahkan Bupati Gongyang sangat hormat kepada orang-orang ini. Si wanita dibawa dan si penjaga dihabisi. Mereka membawa wanita ini keluar dari kantor kabupaten. Petugas uang berlari keluar. Kenapa tahanan itu dibawa? Siapa mereka? Petugas yang jujur ini tak terima. Bupati Gong menyuruhnya diam, jangan ikut campur, dan menamparnya. Bupati Gong segera berlari meminta maaf. Petugas uang sangat kecewa melihat ulah pimpinannya. Sementara itu Pesiang bermimpi buruk saat masa-masa kelam di masa lalu yang selalu tak pernah bisa dilupakannya. Dia tak pernah tidur nyenyak selama ini. Dan dia sudah berada di sebuah rumah. Pemiliknya bernama Yinggu, seorang tabib wanita. Seorang pengemis membawanya ke sini karena dia mabuk di jalan. Yinggu memeriksa luka-lukanya dan mulai mengobatinya. Gadis ini sebenarnya juga broker bagi pekerjaan berburu penjahat yang dilakukan Pesiang. Dan tentu ada imbalan persenan yang harus dibayar ke gadis ini. Pesiang menceritakan misi terakhirnya yang aneh. Chu Xiong bukan mencuri permata, tapi dia menculik seorang wanita dari rombongan pedagang yang dikawal petugas kerajaan. Yinggu salah informasi. Wanita ini menjawab dia akan mencoba mencari info lebih dalam lagi dan meminta Pesiang jangan selalu menghabiskan uangnya di meja judi. Pesiang keluar dari sana dan pergi ke kantor Bupati Gong. Ternyata orang ini juga sering memberi info kriminal yang dicari pemerintah. Dia berkata ada pekerjaan baru, sepasang perampok yang bersembunyi di pabrik batu bata arah luar kota. Pesiang segera berlalu. Dengan gampang Pesiang menemukan kedua orang ini.
Tapi mereka terlihat lemah dan tak seperti penjahat. Ternyata itu jebakan. Yang wanita ditembak panah dan si pria yang ingin kabur dihabisi. 3 orang masuk ke dalam. Lianru si pemanah, wanita bercadar, Momen si pohon besi, dan si ular dinding. Mereka juga pemburu bayaran seperti dirinya. Pesi yang kesal beraninya mereka merebut bisnisnya, dan ketiga orang ini menyerangnya. Kungfu ketiga orang ini sangat unik dan mereka bekerja sama dengan baik. Pesi yang kesulitan menghadapi mereka di ruangan sempit ini. Dia menyadari sesuatu. Target mereka adalah dirinya dan ketiganya kembali menyerang. Pesiang pun mulai serius. Mereka melanjutkan gelut ini di luar. Orang-orang ini berbahaya. Kungfu serangan kombinasi mereka mematikan. Dan si pohon besi terluka. Pesiang berhasil menghabisi si ular dinding dan dia segera kabur dari sana. Pesiang segera memasuki pasar dan sadar dia diikuti oleh 2 orang, ibu dan anak. Pesiang memancing mereka ke jalan sempit. Ternyata beginilah wujud ibu dan anak kecil ini. 2 orang pemburu bayaran, pisau gila dan saudaranya gasing tanah. Mereka menyerang. Kembali Pesiang menunjukkan keganasannya. Keduanya dihabisi. Dia mengambil kertas dari baju si pisau gila. Itu kertas buronan. Dan dia adalah orang yang diburu sekarang. Itu wajahnya. Bupati Gong sedang mengunjungi rumah selingkuhannya. Dia sudah siap menghabiskan siang dengan wanita cantik ini. Dan pintu diketuk. Dan kembali diketuk dengan keras. Pintu pun ditendang. Itu Pesiang. Bupati Gong segera meminta ampun. Dia tak menyangka anjing gila ini tak berhasil dihabisi. Bupati Gong mohon maaf. Perintah buronan penangkapannya dikeluarkan orang yang lebih tinggi. Hanya dengan menendang pintu, orang ini makin ketakutan. Dia tahu anjing gila ini sangat ganas. Orang ini pun jujur. Ini berkaitan dengan wanita yang dia bawa kemarin. Wanita itu menyimpan rahasia besar. Pejabat itu adalah Tuan Guo dari kementerian. Orang ini ketakutan. Pesiang memutuskan keluar dari sana. Dan dia pun berjalan di tengah malam. Tiba-tiba petugas Wang menemuinya. Petugas jujur ini mengaku wanita kemarin bernama Liu Zhen dan dia dibawa paksa oleh sekelompok orang malam itu. Dia tak bisa melakukan apa-apa. Orang-orang itu bekerja untuk Tuan Guo. Identitasnya misterius. Yang dia tahu orang ini datang dari ibu kota, dari kediaman menteri. Bahkan orang ini memiliki plakat kerajaan. Mereka harus mendengarkan perintahnya. Dia memperkerjakan warga untuk menebang kayu, membangun menara tinggi di sebuah villa mewah dekat Gunung Wuzi di luar kota. Pesiang merasa informasi sudah cukup dan dia pergi dari sana. Malam itu Pesiang menghabiskan malam di hutan. Inilah Tuan Muda Guo Zongxiang, pejabat dari rumah menteri. Dia menarik Liu Zhen yang sudah disiksa ke atas. Ternyata gadis ini melarikan diri dari rumah menteri. Dia membawa rahasia besar. Tuan Guo sangat ambisius. Dia sudah susah payah mengejarnya ke sini. Di mana anak itu? Katakan semua padanya. Tapi Liu Zhen menolak dan menggigit tangannya. Gadis ini berteriak, dia tahu semua rencana jahatnya. Habisi saja dia. Guo tersenyum. Dia tak akan bisa kemana-mana dan memotong bagian gadis ini. Pagi-pagi sekali, Pesiang sampai di kediaman Tuan Guo. Dia disambut Han Lu. Ternyata dulu Pesiang adalah seorang panglima militer. Han Lu adalah pejabat yang setara dengannya. Mereka sering melakukan misi bersama. Ketika perang usai, Pesiang menghilang dan menjalani hidup baru. Han Lu berkata, sejak perang selesai, dia dan saudara yang lain kesusahan. Tapi Pesiang menghilang. Mereka hanya bertahan hidup di sini dan mencari sedikit uang. Han Lu menyangka Pesiang datang ke sini untuk bergabung menjadi pengawal Tuan Guo.
Hanlu berharap mereka bersama lagi, dan Pei Xiang dibawa masuk. Saudara-saudara yang lain sangat gembira, menyangka Pei Xiang akan bergabung dan bersama lagi dengan mereka. Ada 2 orang yang bertarung di ruangan itu, dan diawasi oleh serigala-serigala buas. Ini adalah tontonan untuk menyenangkan Tuan Guo. Hanlu membawa Pei Xiang menghadap Tuan Guo. Orang ini menyuruhnya duduk. Dengan bangga berkata serigala peliharaannya dibiarkan kelaparan. Jika ada yang kalah di arena akan menjadi makanannya. Orang ini kejam, yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan pemenangnya didapatkan. Dia pun menerima uang, berterima kasih lalu pergi dari sana. Tuan Guo berkata, dia mendengar dulu Pei Xiang adalah komandan perang di kemah Fufeng. Posisinya sama dengan Hanlu anak buahnya. Waktu dinasti yang berkuasa, dia berjasa memadamkan pemberontakan di banyak daerah. Tapi setelah perang dia menghilang. Tuan Guo ingin Pei Xiang bergabung dengannya, mengabdilah padanya. Tentu Pei Xiang menolak. Dia datang untuk bernegosiasi. Dia adalah pengusaha. Bisnisnya dikacaukan oleh Tuan Guo. Pei Xiang tiba-tiba mengatakan, wanita bernama Luo Zhen ke kota dengan seorang bayi. Orang ini langsung pucat. Pei Xiang tahu rahasia besar. Dia bertanya apa Pei Xiang tahu di mana anak ini berada. Pei Xiang berdiri. Dia akan membawa anak itu pada Tuan Guo. Beri dia waktu selama 10 hari. Cabut daftar buronan atas dirinya. Tuan Guo setuju. Jika dia gagal, dia akan menjadi makanan serigala peliharaannya. Orang ini memberikan uang sebagai niat baik untuk Pei Xiang. Pei Xiang pun membawanya. Lian Ru dan si pohon besi ditemui Hanlu. Perintah penangkapan anjing gila tak berlaku selama 10 hari. Mereka harus mundur. Kedua orang yang dendam ini tak terima, tapi mereka dihabisi Hanlu. Ternyata semua info tentang Luo Zhen didapatkan Pei Xiang dari informannya Yinggu. Mereka harus bergerak cepat. Dia akan mencari informasi secepatnya. Yinggu memperingatkan, identitas Tuan Guo Zongxiang ini agak luar biasa. Dia meminta Pei Xiang untuk berhati-hati dan jangan salah membuat keputusan. Pei Xiang meminta maaf, dia telah menyeret Yinggu dalam masalah ini. Gadis ini merasa dia bisa melindungi diri. Yinggu pun mulai menggunakan jaringan informasi paling efektif di zaman itu, yaitu klan pengemis. Yinggu pun membayar mereka. Para pengemis mulai bekerja dan mengumpulkan informasi. Tak butuh waktu lama mereka mendapatkannya. Dan Pei Xiang sudah lebih dulu menemukan tempat itu di luar kota. Dia datang lebih cepat. Seorang asasin bernama Pemburu Bayangan mengintainya dari jauh. Melihat Pei Xiang, dia segera melarikan diri. Pei Xiang bertemu dengan seorang gadis kecil. Dia menunjukkan gambar Luo Zhen. Anak ini mengangguk dan membawa Pei Xiang ke rumahnya. Ternyata Luo Zhen menitipkan bayi ini kepada janda 2 anak dan berjanji akan mengambilnya kembali, memberikan uang sebagai hadiah imbalan. Dia mengira Pei Xiang adalah ayah anak ini, mengajari Pei Xiang cara menggendong bayi dan memarahinya. Pei Xiang segera pergi dari sana. Wanita ini memanggilnya, memberikan cermin perak pemberian ibunya. Dia juga memberikan makanan untuk si bayi dan cara menyuapinya. Pei Xiang melanjutkan perjalanan dengan kudanya. Dia berteduh ketika hujan dan mencoba memberikan makanan pada bayi ini. Kadang-kadang memaksa pasangan suami istri untuk menyusui bayi ini. Tapi sepanjang jalan bayi ini sering menangis dan mempermainkan Pei Xiang. Bayi ini cuma diam ketika melihat dan memegang benda yang ditinggalkan ibunya. Pei Xiang tak menyangka dia mengalami peristiwa ini, merasakan hal yang berbeda ketika mengasuh bayi ini. Karena dia lelah, dia sempat tertidur. Tapi kali ini tidurnya sangat nyenyak. Dia tak bermimpi buruk ketika sedang menggendong si bayi. Dan si pemburu bayangan di sana. Dia melemparkan surat dari petugas Wang untuk Pei Xiang. Itu adalah semua info tentang Guo Zongxiang. Orang ini adalah anak haram Menteri Li Changji. Bermarga Guo ikut marga ibunya. Dia orang yang pendendam dan kejam. Menteri yang sudah tua tiba-tiba mengangkat penari bernama Luo Zhen dan melahirkan putra untuknya. Peramal mengatakan anak itu akan jadi pahlawan Tiongkok. Nasibnya sangat baik. Itu membuat Guo marah dan ingin menghabisi bayi itu dan ibunya. Luo Zhen dipaksa kabur dari kediaman menteri. Dan Guo beralasan ke menteri akan membawa kembali anaknya. Padahal dia ingin menghabisi bayi ini dan ibunya. Dan Guo Zongxiang percaya pada ilmu hitam dan penyihir. Dia berniat mengorbankan si bayi, mengambil sarinya, menjadikannya pil dan memakannya, agar nasib baik si bayi pindah padanya. Menurut kabar itu akan dilakukan pada bulan penuh purnama beberapa hari lagi. Pei Xiang memang orang yang beringas, tapi dia tak menduga orang ini terlalu kejam. Dia pun sampai di kediaman Tuan Guo, membawa bayi itu. Serigala penjaga menggonggong keras. Si bayi ketakutan, membuat Pei Xiang mengeluarkan auranya.
Serigala ini pun ketakutan. Si pengawal segera mengambil bayi. Tugasnya telah selesai. Pei Xiang meninggalkan tempat itu. Tapi si kuda malah enggan, seakan-akan tak rela karena si bayi pasti dalam bahaya. Dan Han Lu keluar. Dia melihat si pengawal sudah pingsan. Pei Xiang yang membawa bayi itu tak ada lagi. Dia tiba-tiba tak rela meninggalkan bayi itu di sana dan membawa bayi itu ke tempat Yinggu. Wanita ini kesal. Dia bisa membahayakan dirinya sendiri. Yinggu memutuskan untuk mengobati Pei Xiang agar tubuhnya benar-benar pulih dan siap menghadapi pertarungan. Pei Xiang tertidur dan kembali ke masa lalu saat dia menjadi panglima. Hari itu dia akan menghukum para pengkhianat di sebuah desa kecil. Han Lu menyuruhnya cepat menyelesaikan, dan orang-orang ini memohon agar mereka jangan dieksekusi. Han Lu mendorongnya. Dan hari itu dia menghabisi orang-orang tak berdosa di medan perang. Dan seluruh keluarga ini memutuskan meninggal di ujung pedangnya. Itulah yang membuat Pei Xiang keluar dari militer. Pei Xiang terbangun dari pengobatannya. Dia akan keluar dan memberi pesan kepada Yinggu. Jika dia tak kembali saat fajar, Yinggu harus membawa anak ini pergi dari sini. Carikan dia tempat tinggal yang aman. Pei Xiang mencari petugas Wang. Orang ini menunjukkan di mana Liu Zhen, ibu si bayi, ditahan. Petugas Wang sudah menulis surat ke pemerintah pusat tentang kejahatan yang dilakukan Guo Zhongxiang di wilayah Wanchu. Dia mempertaruhkan jabatannya. Pei Xiang pun bertanya kenapa dia membantunya. Dan petugas Wang menjawab dia hanya ingin keadilan untuk semua orang. Pei Xiang menyuruhnya menunggu di sini. Orang baik sepertinya tak boleh meninggal. Saat dia akan pergi, petugas Wang bertanya siapakah nama anjing gila yang sebenarnya. Pei Xiang pun menjawab. Dia lalu masuk ke dalam dan mencari tempat di mana Liu Zhen ditahan. Dan ternyata petugas Wang ditemukan oleh Han Lu. Sementara di dalam sudah ada orang yang menanti Pei Xiang. Ternyata Tuan Guo menyewa seorang pemburu bayaran terkenal menjaga tempat itu, Tuan Rambut Putih. Orang ini sangat terkenal di bisnis ini. Pei Xiang tak menyangka bertemu dengannya di sini. Dia rupanya tergoda juga dengan uang yang banyak. Orang ini melemparkan minumannya. Sebelum dia mati, mari minum bersama. Rambut Putih pun berkata, dia sudah melanggar aturan dan terpaksa menghabisinya di sini. Kedua orang ini bertarung. Kemampuan kungfu kedua orang ini luar biasa. Dengan pedang uniknya, Rambut Putih menyudutkan Pei Xiang. Dia pun membalas menyerang dengan dua bilah pedang pendeknya. Mereka berimbang. Qikang dan Ginkang, kedua orang ini sama-sama kuat. Orang ini berteriak, dia sangat senang akhirnya bisa menemukan lawan sepadan. Tapi akhirnya dua bilah pisau pendek Pei Xiang lebih efektif. Dan keduanya terluka. Tapi Tuan Rambut Putih telah kalah. Dan penasaran kenapa anjing gila Pei Xiang yang hanya peduli dengan uang bisa berubah. Pei Xiang tak mau menjawabnya. Dia memberikan minuman terakhir untuk Tuan Rambut Putih. Dan berkata dia hanya mengikuti kata hatinya. Lalu pergi dari sana. Orang ini meninggal. Dan akhirnya Pei Xiang menemukan di mana Liu Zhen ditahan. Keadaan wanita ini menggenaskan. Pei Xiang membangunkannya dan memberikan kaca perak yang ditinggalkan wanita itu pada anaknya. Liu Zhen bertanya di mana anaknya. Pei Xiang menjawab anaknya sudah aman dan wanita ini meninggal dengan tenang. Pei Xiang kembali ke kediaman Yinggu. Lampu sudah padam, keadaan di sana sangat gelap. Dia pun masuk ke dalam dan menemukan petugas Wang tak bernyawa lagi. Dia tak menyangka rombongan Han Lu telah ke sini. Dua orang anak buah Han Lu menyerang Pei Xiang dan dia tak membalasnya. Orang ini adalah rekannya di medan perang dulu. Pei Xiang tertusuk. Dia meminta maaf kepada Pei Xiang.
Han Lu sampai di sana dan mereka mengepung Pei Xiang ditodong senjata. Pria bernama Wei ini sangat dekat dulu dengan Pei Xiang. Dia ragu-ragu sejenak dan Han Lu menghabisinya. Dia tak bisa bergabung lagi dengan mereka jika ragu. Wei pun meninggal dan itu digunakan oleh Pei Xiang melarikan diri melompat dari jendela. Di belakangnya ada jurang. Han Luo meminta bawahannya mencari ke bawah. Dia ingin melihat mayat Pei Xiang. Sementara itu Han Lu tak menyakiti Yinggu. Latar belakang perempuan ini agak aneh. Selama dia bekerja sama, mereka akan membiarkannya. Mereka semua pergi dari sana. Bupati Gong meminta maaf kepada Han Lu. Dia tak menyangka petugas Wang berkhianat. Tak disangka Han Lu menghabisi Bupati Gong. Tugasnya telah selesai. Dia tahu terlalu banyak. Dan Tuan Guo juga sudah di sana. Dia mengambil dan membawa bayi itu. Besok paginya di kediaman Guo Zhongxiang, warga yang diupah sibuk bekerja untuk membuat menara. Bawahan Han Lu akan melapor. Mereka tak menemukan mayat Pei Xiang. Orang ini adalah ahli tombak yang disewa Tuan Guo dari ibu kota, bernama Han King. Dia mengejek anak buah Han Lu. Mereka sibuk gara-gara satu orang. Wanita bernama Soso ini menjawab, Pei Xiang adalah orang yang mengerikan. Dia tak bisa mati. Dan benar saja Pei Xiang kembali ke kediaman Yinggu. Dua pengawal yang ditempatkan di sana dihabisi. Yinggu ketakutan dan minta maaf. Dia sebenarnya takut orang ini marah. Dia gagal menjaga anak itu. Wanita ini berteriak dia tak punya pilihan. Pei Xiang tak bisa berkata-kata. Dia melihat mayat petugas Wang dan membisikkan namanya. Dia meminta Yinggu tetap hidup, jaga dirinya. Mungkin mereka tak akan pernah bertemu lagi. Pei Xiang pergi keluar menerobos hujan lebat. Kali ini dia tak akan menahan diri lagi. Sementara itu Soso melapor kepada bosnya. Mereka sudah siap dan bertanya bagaimana tentang para pekerja. Han Lu memerintahkan habisi semuanya. Ini adalah rahasia tuan mereka. Dan Pei Xiang sudah di tengah hutan. Dia menggali sebuah makam yang nisannya bernama dirinya sendiri. Disinilah dia menyimpan zirah dan pedangnya yang seharusnya tak pernah dia pakai lagi. Malam itu semua persiapan untuk mengorbankan bayi ini sudah siap. Mereka akan menukar nasib bayi malang ini dengan Tuan Guo Zhongxiang. Penyihir dari barat melakukan ritualnya. Itu membuat bayi ini menangis keras. Tuan Guo sangat senang. Akhirnya semuanya akan selesai. Dia berjanji ke Han Lu. Setelah ritual ini selesai dan dia naik menjadi menteri, Han Lu akan diberi jabatan yang dijanjikannya. Han Lu mengikuti Tuan Guo dan Han King yang di sana iri mendengarnya. Dia hanya ditugaskan untuk menjaga ritual ini. Ritual dimulai. Dalam gelap hujan dan gerimis, seseorang menaiki tangga. Pei Xiang sudah di sana. Soso dan rekannya marah. Kenapa Pei Xiang datang lagi? Mereka meminta seniornya untuk pergi. Jangan ganggu mereka. Pei Xiang berkata, dia sudah menjadi pemburu bayaran selama 7 tahun. Hari ini dia terpaksa melawan rekan seperjuangannya dulu, menyuruh mereka mundur. Kedua orang ini nekat melawan Pei Xiang. Awalnya dia masih bertarung menggunakan sarung pedang. Akhirnya pedang itu digunakan. Keduanya terluka parah. Pei Xiang meminta mereka pergi. Dan tiba-tiba Han King membokong dan menghabisi kedua orang ini dengan tombaknya. Orang ini pun datang. Dia mengejek kedua anak buah Han Lu yang lemah. Mereka tak berguna. Dan Pei Xiang pun menjawab, dialah orang yang hina, menyerang orang dari belakang. Jika dia kalah darinya, itu adalah aib bagi master bela diri. Orang licik ini cuma tertawa. Dan dimulai. Orang licik ini cukup ahli. Setelah beradu jurus, orang ini masih sempat mengejek Pei Xiang. Dia kembali menyerang.
Ada hal yang mengganggu fokus Pei Xiang. Ritual itu sudah dimulai. Kayu dibakar dan bayi sudah diletakkan di altar. Pei Xiang masih sibuk menahan serangan Han Qing. Dan dia menjatuhkannya. Pei Xiang berhasil berlari ke altar, menghabisi si penyihir dan menyelamatkan si bayi. Kali ini dia baru fokus dan menghajar Han Qing. Orang ini bukan lawannya. Barulah orang licik ini meminta ampun, memohon untuk nyawanya. Tapi Pei Xiang tak pernah mengampuni lawannya. Saat dia akan mengambil bayi itu, Han Lu turun. Si panglima yang dulu pernah menjadi saingan Pei Xiang. Tanpa basa-basi, kedua orang ini saling menyerang. Pedang yang dimiliki Han Lu adalah pedang pusaka yang bisa menyerap api, dan itu membuat Pei Xiang kesulitan. Orang ini mengejeknya. Dia telah memberi Pei Xiang kesempatan, tapi dia tak mengambilnya. Dia hanyalah anjing gila yang tak punya tuan. Dan Han Lu, orang yang kejam ini, telah menangkap janda itu dan anak-anaknya. Ini akan jadi pelajaran buat Pei Xiang yang suka menyelamatkan orang. Han Lu akan mengeksekusi orang-orang tak berdosa ini. Pei Xiang berlari dan menahannya. Dia sudah kepayahan dan pedang Pei Xiang patah. Kembali Han Lu menyerang. Membuatnya terjatuh, tapi dia kembali bangkit. Han Lu menyerang dan Pei Xiang memanfaatkan api obor dan menghancurkannya. Han Lu kesulitan untuk melihat. Inilah langkah mematikan jurus rahasia yang jarang Pei Xiang gunakan, Bloody Cold Knife, dan itu sangat cepat. Han Lu pun tewas. Pei Xiang bangkit dan membawa si bayi. Bayi ini tersenyum melihat Pei Xiang. Para penjaga ketakutan berlarian melapor. Dan sekarang Tuan Guo Zongxiang sendirian. Dia bangun dari tidurnya dan kehilangan semua pengawalnya, mengambil pedang untuk melindungi diri, dan heran melihat si bayi masih hidup. Pei Xiang sudah di belakangnya, menghukumnya dan mematahkan jari-jarinya, lalu menghajarnya. Orang ini memohon agar dilepaskan. Dia akan memberi Pei Xiang apa yang dia mau. Dan Pei Xiang mengambil bagian tubuhnya, seperti yang dia lakukan kepada ibu si bayi. Pei Xiang mengambil bayi itu, berjalan menuju pintu keluar. Orang ini masih berteriak marah. Dia akan menulis surat buronan mengejar Pei Xiang. Semua pemburu bayaran akan mengejarnya. Tapi bau darah mengundang serigala peliharaannya. Mereka pun memangsa tuannya. Dan Pei Xiang sudah di kudanya membawa si bayi. Ada dua persimpangan jalan di depan. Kiri adalah jalan cerah menuju ibu kota. Ada kekayaan dan kejayaan untuknya. Kanan menuju dunia persilatan. Akan penuh badai dan hujan. Pilihlah sendiri. Dan tangan si bayi menunjuk ke arah kanan. Di sebuah kedai arak di luar kota, seorang pria sedang duduk dan minum. Seseorang dengan kuda melemparkan tabung bambu, dan orang ini membukanya. Itu adalah poster buronan Pei Xiang. Dan orang ini adalah Cheng Xiazi, si pendekar pedang buta. Dan bagaimana jika kedua orang ini bertemu? Film tentang Cheng Xiazi Mimin masukkan linknya di deskripsi. Dan film kungfu yang keren ini pun selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Semoga tetap sehat dan dimudahkan rezekinya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.